Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampurasun untuk semua pemirsa Dinai Ngabako. Alhamdulillah, hari ini episode kedua yang diawali Kang Teddy kemarin. Dan kali ini saya kedatangan juga tamu spesial. Nah, perlu saya informasikan juga bahwa YouTube channel Dinai Ngabako ini adalah sebuah YouTube channel yang dimiliki oleh perusahaan rokok baru. Ada kretek, ada filter, dan lain-lain. Nah, langsung saja. Tamu kita kali ini dia satu band asal Cimahi, Jawa Barat. Ini dia, Hai Band. Yang membuatmu pergi menjauh, ataukah dirimu saat ingin pergi dariku? Baik, alhamdulillah, asik. Pertama mungkin dari kiri ke kanan mana? Oke, halo, saya Vicky sebagai vokalis di Hype. Kang Vicky. Saya Gupta, gitar ya yang kayak gini, dan gitar sama synthesizer. Kita dan synthesizer ada Buta, Halo, saya Doli Ramdan di bass. ada Kang Doli di bass, saya Roy di drum. Baik, yang terakhir Roy di drum. Mereka hari ini berempat, teman-teman. Yang ingin saya kupas tentu saja mulai bandnya secara mungkin Anda baru dengar beberapa single di platform musik digital tentang Hype ini. Sebelum saya tanya-tanya mengenai singlenya, saya ingin juga mau tahu sejak kapan Hype ini berdiri. Mangga yang sampai gue. Jadi Hype itu terbentuk tahun 2009 kan ya. 2009, tepatnya di 20 November. Jadi kita tuh tahu udah ulang tahun udah berapa ya? Yang ke 2009 udah hampir 15 tahun kayaknya, 15 tahun lebih. 15 tahun itu masih APK. Kalau diukuran 15 tahun. Bener-bener. Jadi kebetulan dulu foundernya ada Gupta dan saya. Oke. Dari 2009 itu sudah menghasilkan berapa single? Untuk album sendiri kan album pertama itu yang Tanpa Batas di 2014 itu isinya 9 lagu ya, oke. Ada 9. 9 lagu Itu album pertama. album Tanpa Batas. Terus kita keluarin lagi single yang Lepaskan itu di 2020 kalau misalnya Lepaskan itu 2000. Bikinnya dari 2020, cuman rilisnya kan di Metronom Musik itu. Betul. Itu Lagu lagu ya. kesukaan saya tuh. Baru di Metronom itu rilis dan beberapa bulan ke depan mungkin kita juga bakal rilis single terbaru. Nah, ini nanti kita bocorkan. Siap kan? Jadi sudah ada satu album di Ya. tahun 2014. 14 Lalu single yang terbaru di 2023. 3 ya. Betul. Singlenya Lepaskan sudah ada di platform musik digital. Itu aku asik banget. Masih kan? Asik. Saya lihat apa ada. Lalu setelah 2024 kabar terbaru sebelum ke single nih. Iya. Dulu formasi Hype ini memang seperti ini. Gupta, Doli, Roy. Memang sudah seperti ini atau memang ada perubahan? Kalau untuk Hype sendiri awalnya kan sebenarnya Gupta yang foundernya itu Gupta sih kan. Jadi kita tuh sebenarnya dulu beda band, Gupta sama Vicky itu beda band di zaman-zaman dulu festival gitu. Lu mau dangdutan dulu ya? Hah? Lu mau dangdutan dulu ya? Eh, Wede. Dulu kita beda band ceritanya kan, cuman ada kesatuan visi gitu ya. Gupta, akhirnya kita bikin deh tahun-tahun 2000 berapa ya, 2005, 2006 gitu. Akhirnya Vicky sama Gupta ngebangun lah. Dulu sama ada pemain Ance ya, Gupta ya. Ance juga belum pikiran sama pemain drum itu Gupta
ngasih referensi dari temen gue nih, satu kuliahan di seni musik juga, dia tentang Roy. Dulu ya bahasanya mungkin Acil keluar, teman kita keluar, jadi tinggal sisa kita bertiga. Diki, Gupta sama Roy. Sebelum akhirnya di 2021 Adoli ikut gabung ke kita. Kenapa Doli baru bergabung tahun 2024? Nah, ini bisa dijawab sama Gupta. Kenapa? Doli ya 2021. Iya, pertanyaan bagus. Karena sebelumnya kita udah kenal lama ya Doli ya. Ya mungkin karena konsep Hype sendiri itu awalnya memang bertiga. Konsep awalnya tanpa bass. Tanpa bass. Luar biasa. Tanpa bass, hanya gitar, vokal, dan drum saja. Itu udah enak bertiga. Nah, konsep untuk bandnya bertiga. Cuma untuk manggung memang kita ngambil tradisional kan ya. Tradisional kita ngambil ada beberapa bass player ya di Bandung yang kalau kita ada event dibantu gitu. Cuman hanya mereka kan tradisional. Dan akhirnya kita mikir mungkin lebih mantap nih kalau memang ada member tetap gitu ya bass, dan akhirnya ya kenapa enggak Doli aja nih karena kita udah dekat, terus Doli juga berpengalaman seluruh Indonesia di luar udah ya band di Cimahi udah ya udah, dan kita nawarin ke Doli juga ya alhamdulillah dia mau bantuin, dan sekarang resminya kita berempat. Sekarang sudah berempat ya. Udah berempat. Nah, saya juga ingin tahu, yang saya tahu Kang Doli ini juga basicnya rock banget ya, rock banget. Jadi bicara selera musik rock yang beliau suka sejak dulu dengan konsep hype band. Saya mau nanya, Kang Doli, apa ketertarikan Kang Doli masuk di formasi dan member hype band ini? Secara kan hype band yang musiknya hype band ini. Ya satu visi aja, jadi senang ya makanya ya. Senang ya. Musiknya gimana sih Kang? Musiknya Masuk? ya masuk juga, Ya. masuk sih. Berarti seleranya masuk Ya, ya. Satu visi lah kan. Baik. Saya mau tanya ini ke drummer nih. Ke drummer Roy, saya lihat juga di beberapa band besar, di beberapa band besar juga main, perform, manggung dan lain-lain, warawiri ke kota-kota di Indonesia. Lalu kenapa Roy memantapkan diri di Hype? Apa ketertarikan Roy sebagai drummer pada Hype? Dari 15 tahun yang lalu ya itu. Dulu kan memang awalnya dari satu kampus dulu tuh memang kita memang basicnya juga saya rock juga sebenarnya, cuman karena cuan. Nah, jadi ya udahlah, jadi harus mengikuti apa namanya Pasar ya. pasar. Oke. Selain apa namanya, kalau secara musik di Hype juga awalnya pop dulu ya, dulu kita pernah garap ya. Sempat. Dari pop dulu, dan sekarang berjalannya waktu bereksperimen dan akhirnya lari ke apa tuh? Rock elektronik. Rock elektronik gitu lah. Jadi kalau dari secara ini selera saya juga masuk. Selera masuk ya. Tapi yang pasti ini yang berempat ini sudah sepakat bahwa formasi Hype sudah berempat. Ya. Baik. Saat ini kan saya beberapa kali dengar karya-karya Hype dan sangat dominan dengan lebih sequencer ya, yang memang ada beberapa band besar, entah band apapun lah ya, yang sudah umum memakai sequencer. Menurut Hype, saya ingin tanya, apakah konsep seperti ini akan terus dipertahankan secara konsisten oleh Hype atau besok-besok bakal berubah? Nah, bukan nih. Kalau konsep musik sendiri sih kita sebenarnya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu konsep ke harus kemana sebenarnya, itu mengalir sebenarnya, karena referensi musik sendiri, berapa referensi musik itu banyak banget, karena tiap person itu
mungkin ya basicnya itu Vicky, dia lebih menyukai elektronik dari EDM, terus dengan itu kemudian sisanya kita lebih ke rock, sampai ada mungkin Dolian heavy metal, hardcore kayak gitu, dia lebih mendalami. Roy sendiri lebih ke progresif gitu, rock progresif. Jadi kita untuk di genre musik itu kita mengalir. Jadi nah akhirnya dari mengalir itu kita ada musik itu, musik kayak gitu, dan ternyata rock elektronik dari itu nggak sebenarnya nggak di gimana rock itu nggak. Jadi mengalir dia free aja, dia free flow aja gitu. Dan itu yang terbentuk itu emang benar-benar gitu. Kadang si dia sendiri ada rocknya, ada balletnya gitu ya. Dan kedepannya mungkin kita pengen sih berusaha tetap konsisten. Tetap konsisten seperti ini, nggak sampai kemana-mana lagi. Dan sampai saat ini kita berusaha untuk dapetin ciri khasnya si Haik sendiri gitu. Pengennya seperti itu. Amin, mantap. Ya, Sobat D9 jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi bersama saya dan Haik setelah yang satu.